Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Bu Yesi Meliana Sari. Kali ini kita belajar persamaan trigonometri dasar, yaitu persamaan sinus. Oke, baiklah. Kalau pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, kita sudah mempelajari materi prasyaratnya ya. Nah, untuk video kali ini kita masuk ke materi intinya, yaitu persamaan trigonometri dasar. Apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Ada dua persamaan trigonometri. Yang pertama, persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian semua anggota himpunan bilangan real atau kita sebut identitas trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Contohnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Persamaan yang kedua yaitu persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian beberapa anggota himpunan bilangan real atau tidak mempunyai penyelesaian. Contoh, cos X sama dengan 1/2. Berapakah nilai X? Nilai X itu sama dengan 60 derajat di kuadran 1. Kemudian ada nggak kuadran 2? Cos bernilai positif 1/2. Ada nggak di kuadran 3 dan seterusnya. Kalau ada itu berarti termasuk himpunan penyelesaiannya. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, persamaan trigonometri dasar itu yang akan kita pelajari kan ada 3. Persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas persamaan sinus. Adapun bentuk umumnya, yang pertama dalam satuan derajat. Sin X sama dengan sin alfa derajat. Persamaannya X sama dengan alfa derajat plus K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurang alfa derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua satuan dalam radian. Sama, hanya tinggal kita ganti satuannya. Di sin X sama dengan sin alfa, X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Karena 360 derajat itu sama dengan 2pi. Yang kedua, X sama dengan pi kurang alfa plus K kali 2pi. Kalau 2pi 360 berarti kalau pi 180 derajat. Dengan K itu adalah bilangan bulat. Nah, contohnya ini kita sedikit review yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi misalkan ini 0, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini berarti 270, ini berarti 360, ini misalkan berarti berapa? 450 derajat dan seterusnya. Nah, ini kan nilainya 1, ini berarti min 1. Nah, misalkan sin 90 derajat itu nilainya berapa? Oh, nilainya 1. Ada nggak sin berapa yang nilainya 1? Kalau kita lihat berdasarkan grafik berarti ini ada. Ini berarti ini sama dengan ini. Berarti berapa? Ternyata 450 derajat. Oke, gitu. Nah, misalkan lagi, misalkan ini 60 derajat ya, ini 60 derajat. Ini berarti nanti di sini kan sin 60 derajat itu kan 1/2 akar 3 ya, berarti di sini. Nah, sin berapa lagi selain 60 derajat yang hasilnya setengah akar 3? Kalau kita lihat berdasarkan grafik berarti otomatis nanti ada di sini. Oh, ini. Ada 1. Kemudian ada lagi di sini. Oh, di sini. Oh, ada lagi di sini. Dan seterusnya. Oke, gitu ya. Ya, kita lanjut. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri
Sin X sama dengan sin 60. Sin X sama dengan sin 50 derajat. Untuk intervalnya 0, X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, karena ada dua persamaan, jadi kita mulai dari persamaan yang pertama. Ini kita lihat berarti alfanya ini 50 ya, ini alfa. 50-nya ini adalah alfa. Kita tulis berdasarkan persamaan yang pertama. X sama dengan alfanya berarti berapa? 50 derajat plus K kali 360 derajat. Dah. Selanjutnya, karena kita sudah peroleh ini, kita akan masukkan nilai K sama dengan 0. Kita substitusikan, berarti X-nya sama dengan 50 derajat plus 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 1. X sama dengan, kita ganti K-nya dengan 1 ya, plus 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 410 derajat. Nah, kita lihat yang tadi 50 derajat memenuhi masuk interval ini enggak? Memenuhi. Kita cek yang kedua, 410 ini masuk ke interval ini enggak memenuhi atau enggak? Oh, ternyata 410 itu udah lebih dari 360. Berarti ini tidak memenuhi. Dah. Oke, sekarang kita lanjut ke ada dua persamaan. Jadi kita sekarang lanjut ke persamaan yang kedua, bentuk yang kedua. X sama dengan, rumusnya ingat lah, kita lihat 180 derajat dikurangi alfa. Tadi alfanya adalah 50 derajat plus K kali 360 derajat sama dengan 130 derajat plus K, ini X ya, kali 360 derajat. Berarti ini yang akan kita gunakan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Oke, ini saya masukkan nilai K sama dengan 0, X-nya sama dengan 130 derajat plus 0 kali 360 derajat sama dengan 130 derajat. Memenuhi interval ini enggak? Memenuhi. Kita centang. Lanjut, K sama dengan 1. X sama dengan 130 derajat plus 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah berapa ini? 490 derajat. Memenuhi interval yang di soal atau tidak? Oh, ternyata tidak. Berarti tidak memenuhi. Dengan demikian, kesimpulannya HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu yang memenuhi dari persamaan trigonometri tersebut adalah 50 derajat dan 130 derajat. Oke, jelas? Jelas. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kalau tadi satuannya derajat, sekarang soal ini dalam radian. Sin 3, kemudian kalau tadi dia cuma sin X ya, ini sin 3X. Udah agak berbeda. Oke, kita lihat. Sin 3X sama dengan sin 3/4 Pi. Ini intervalnya. Nah, kita tulis kembali karena ini 3X, kita harus menuliskan lagi 3X. Sama dengan ini 3/4 ini adalah alfanya. Kita pakai rumus yang pertama. Jadi karena ini 3X ya, kita tetap tulis 3X. Sesuai soal dulu. 3X sama dengan alfanya 3/4 Pi plus K kali 2Pi. Ini rumus ya, sesuai rumus. Setelah itu biar jadi X, maka kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3. 3X bagi 3 berarti hasilnya X. 3/4 bagi 3 berarti sama dengan 3/12 Pi. Oke, jelas ya.
plus K kali 2Pi dibagi 3, 2/3Pi. Jelas ya? Oke, bisa kita lanjutkan. Kalau sudah sampai sini, baru kita masukkan nilai K-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan yang ini. K sama dengan 0, berarti X sama dengan 3/12Pi plus 0, K-nya diganti dengan 0, kali 2/3Pi. Hasilnya itu kan sama dengan sebenarnya 3/12Pi ya. Nah, tapi kalau kita peroleh hasil yang masih bisa disederhanakan, kita harus sederhanakan. Berarti menjadi dibagi dengan 4. Dibagi dengan 3, berarti diperoleh 1/4Pi. 1/4Pi memenuhi interval ini enggak? Memenuhi, centang. Kemudian K sama dengan 1. X sama dengan 3/12Pi plus K-nya diganti dengan 1. 1 kali 2/3Pi. Sama dengan 11/12Pi. Nah, saya mengingatkan kembali kalau penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, ini berarti sama dengan kita 3/12 plus ini jadi 12. Berarti 12 bagi 3, 4 kali 2, 8/12. Sehingga hasilnya adalah 11/12Pi yang ini. Itu ya, memenuhi enggak 11/12Pi ini? Memenuhi interval enggak? Memenuhi. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Ya, kita lanjut ke K. Kalau masih memenuhi, kita lanjut ke K sama dengan 2. Kita substitusikan, nanti ketemunya 19/12Pi. Masih memenuhi? Memenuhi. Lanjut K sama dengan 3. Oh, ternyata K sama dengan 3 ini sudah tidak memenuhi. Jadi kita beri keterangan tidak memenuhi. Lanjut, kalau sudah selesai yang pertama, kita ke yang kedua. Ini yang persamaan kedua. Ingat rumusnya, X sama dengan Pi min alfa plus K kali 2Pi. Karena soalnya ini 3X, jadi kita tulis 3X lagi. Sesuai soalnya dulu. Sama dengan rumusnya Pi kurang alfanya 3/4Pi. Jadi kurang 3/4Pi plus K kali 2Pi. Kemudian 3X sama dengan Pi kurang 3/4Pi. Berarti kan sama saja 4/4Pi kurangi 3/4 ya. Sehingga hasilnya 1/4Pi plus K kali 2Pi. Oke, ini jelas. Lanjut. Nah, sekarang kita sederhanakan biar jadi X. Kita bagi dengan 3. Berarti 3X bagi 3X. 1/4 bagi 3, 1/12Pi tambah K kali 2/3Pi. Jelas? Kalau sudah sederhana seperti ini, kita masukkan yang K sama dengan 0. Masukkan ke persamaan ini tadi. Ketemulah 1/12Pi. Cek interval memenuhi, centang. K sama dengan 1, masukkan lagi ke persamaan, kita peroleh 3/4Pi. Kita cek memenuhi? Memenuhi. Kita centang. K sama dengan 2, 17/12Pi. Memenuhi juga. K sama dengan 3, oh kita ketemunya 25/12Pi. Itu sudah lebih dari 2Pi. Jadi ini tidak memenuhi. Beri keterangan tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yang centang-centang, yang memenuhi saja. Tapi kita urutkan dari yang terkecil. 1/12Pi, 1/4Pi, 3/4Pi, 11/12Pi, 17/12Pi, dan 19/12Pi. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Kita lanjut ke contoh ketiga. Bentuk soalnya sudah sedikit berbeda lagi ya. Ini sin X min 1/6Pi sama dengan sin 1/3Pi. Nah, sama saja kita masukkan ke persamaan yang pertama. Ini X min 1/6Pi kita tulis apa adanya. Sama dengan alfanya 1/3Pi. Jadi ini alfa plus K kali 2Pi. Selanjutnya, biar cantik, ini min 1/6Pi-nya kita pindah ke ruas kanan.
X sama dengan 1/3 Pi tambah 1/6 Pi plus K kali 2 Pi. X sama dengan, kita jumlahkan 1/3 tambah 1/6. Nanti diperoleh hasil 3/6 Pi. Kita sederhanakan menjadi 1/2 Pi tambah K kali 2 Pi. Nah, selanjutnya baru kita masukkan K sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan ini. Ketemu 1/2 Pi. Lanjut, memenuhi interval. K sama dengan 1. Kita peroleh 5/2 Pi. Memenuhi interval atau tidak? Ternyata tidak memenuhi, karena 5 bagi 2 itu sudah 2,5. 2,5 Pi, sementara ini batasnya hanya 2 Pi, jadi tidak memenuhi. Beri keterangan tidak memenuhi. Lanjut ke yang kedua. Ingat, persamaan yang kedua itu rumusnya harus diingat-ingat. X sama dengan Pi min alfa plus K kali 2 Pi. Nah, karena soalnya X min 1/6 Pi, ya kita tulis apa adanya. Kemudian Pi-nya rumus. Nah, alfanya tadi 1/3, jadi kurang 1/3 Pi. Plus K kali, ini kurang 2 Pi. Lanjut, X min 1/6 Pi sama dengan Pi kurang 1/3, jadi 1 kurang 1/3, 2/3 Pi. Plus K kali 2 Pi. Lanjut, X sama dengan, nah ini biar cantik seperti tadi, seperti yang itu, min 1/6-nya kita pindah ruas ke kanan, berarti X sama dengan 2/3 Pi tambah 1/6 Pi plus K kali 2 Pi. Ini kita jumlahkan, 2/3 tambah 1/6 itu 5/6 Pi plus K kali 2 Pi. Sehingga K sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini, peroleh 5/6 Pi memenuhi interval. K sama dengan 1, masukkan, kita peroleh 17/6 Pi. Tidak memenuhi karena sudah lebih dari batas intervalnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang memenuhi saja yang kita masukkan, 1/2 dan 5/6. Yang tidak memenuhi tidak usah dimasukkan ke himpunan penyelesaian. Oke. Jelas? Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sin 2x sama dengan cos x. Loh, ini kok beda? Harusnya kan sin sama sin. Kok ini kok sin sama dengan cos? Gimana caranya? Nah, sebelum kita menyelesaikan, kamu lihat kotak pink apa merah ini. Nah, ini masih ingat sudut berelasi? Di kelas 10 kalian sudah mempelajari ya. Tapi ini saya mengingatkan kembali saja bahwa sudut berelasi di kuadran pertama itu sin 90 kurang alfa itu sama saja cos alfa. Contoh ya, misalkan ya, ini sin 90, alfanya misalkan 30. Berarti sin 90 derajat kurang alfa 30 ya. Berarti sama dengan cos 30 derajat. Ya kan? Oke, berarti ini sin 90 kurang 30 berapa? 60 derajat. Sama dengan cos 30 itu juga kita tulis lagi cos 30 derajat. Nah, sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Cos 30 berapa? Oh, sama. Berarti ini sama. Makanya ini memenuhi. Itu ya. Kalau kamu mau nyoba lagi yang cos, boleh silakan tan. Nanti sama dengan yang kotangan alfa. Jadi ini maksudnya yang sudut berelasi. Sehingga dari sini ini saya hapus dulu. Oke. Kita kembali ke soal ini. Ini sin 2x sama dengan cos x. Cos x ini kita ubah. Kita pakai karena ini di sini alfa, di sini x, jadi kita ubah menjadi cos x itu sama dengan sin 90 kurang x. Ya. Nah, misalkan nanti kalau ini sebelum kita bahas ya, kalau ini dalam radian, berarti nanti kamu gunakan cos x sama dengan sin radian. Pi 90 itu adalah setengah pi kurang x. Itu ya, ini kebetulan dalam derajat, jadi kita bahasnya dalam derajat. Jadi ini rumusnya sin 90.
Nah, sehingga ini kita kembali ke sini, sin 2x sama dengan yang ini tadi ya. Cos x itu sin 90 min x. Ini apa kok ada tanda tanya? Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita sudah sampai ke persamaan ini bisa kita masukkan ke rumus persamaan sinus yang pertama. 2x kita tulis, sudah sama-sama sin ya, sehingga bisa dijabarkan. 90 min x plus k kali 360 derajat. Nah, ini negatif x-nya pindah ke ruas kiri, jadi positif di 2x tambah 3 tambah x 3x 90 plus k kali 360 derajat. Lanjut, kita sederhanakan, dibagi dengan 3 sehingga peroleh x sama dengan 30 derajat plus k kali 120 derajat. Kalau sudah sederhana gini, kita tinggal k sama dengan 0, kita masukkan 30 derajat plus 0 kali 120 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat, memenuhi ya. Oke, k sama dengan 1, x sama dengan 30 derajat plus 1 kali 120 derajat. Hasilnya 150 derajat, masuk interval ya, centang. K sama dengan 2, x sama dengan 30 derajat plus 2 kali 120 derajat. Hasilnya adalah 270 derajat. Memenuhi ya, memenuhi. Lanjut. K sama dengan 3, x sama dengan 30 derajat plus 3 kali 120 derajat. Nah, ini hasilnya sudah 390 derajat. Lebih dari 360, berarti ini tidak memenuhi. Oke, jelas ya? Kalau sudah peroleh tidak memenuhi, kita lanjut ke persamaan keduanya. Ingat, persamaan kedua tadi rumusnya x sama dengan 180 kurang alfa plus k kali 360. Nah, berarti ini rumusnya, berarti kita kembali ke soalnya. Karena ini 2x, berarti di sini kita tulis 2x sama dengan 180 sesuai rumus ya. Nanti bingung, itu kok 180 Bu? Ya karena rumusnya 180 kurang alfanya tadi, alfa di soal. Nah, kita pakai yang sudah sama-sama sin, 90 min x. Jadi kurang ini alfanya 90 kurang x plus k kali 360 derajat. 2x sama dengan 180 kurang 90, 90. Min x, berarti jadi positif x. Plus k kali 360 derajat. Kita kemudian pindahkan positif x di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri menjadi min x ya. Berarti 2x kurang x, x. Sama dengan 90 derajat plus k kali, ini ternyata masih 360 derajat. Berarti x sama dengan, ini kita dari ruas dulu, 90 derajat plus k kali 360 derajat. Jadi bukan udah 120 ya. Nah, setelah itu ini sudah kita pindah ruas kan. Ini berarti ini kita tinggal masukkan k sama dengan 0. Masukkan ke sini, berarti x-nya sama dengan 90 derajat plus 0 kali 360 derajat. Hasilnya 90 derajat, memenuhi. K sama dengan 1, x sama dengan 90 derajat plus 1 kali 360 derajat. Sama dengan berapa ini? 450 derajat. Memenuhi atau tidak? Ternyata tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Oke, jelas ya? Jelas? Oke, jelas. Kalau dengan demikian kita akhiri video kali ini. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.